kembali gempar nih oleh penangkapan salah satu artis di inisial AZ. Uniknya dia untuk kedua kalinya mas ya, gitu. Dengan jenis sabu sebanyak 1,04 gram gitu. Dan dia dikatakan sebagai pecandu atau pengguna mas. Mas sebagai salah satu pemilik ya dari panti rehab yang ada di Jakarta, gimana mas menanggapinya mas? Pertama memang narkoba itu nggak mengenal usia, nggak mengenal strata sosial, nggak mengenal jenis kelamin. Narkoba bisa siapapun bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu. Kalau menanggapi terkait yang kasus yang sedang viral sekarang ini yang melibatkan artis sebagai korban penyalahguna, ya saya rasa korban penyalahguna ini memang harus diselamatkan. Korban penyalahguna ini harus diselamatkan, korban penyalahguna ini, pecandu ini harus dipulihkan. Kan kalau pamannya pecandu itu namanya pemulihan ya, pulih ya, bukan sembuh. Nah, bedanya kalau sembuh dia itu ya udah sembuh, tapi kalau pulih dia ada potensi untuk bisa relapse, untuk bisa menggunakan kembali mas. Dari keterangan Kapolres, pihak kepolisian sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Terkait kasus ini mas, AZ ini ya, inisial AZ ini dikenakan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun sesuai nanti pengembangan penyidikan mas. Iya. Berbeda dengan tanggapan mas atau ide mas untuk rehab itu gimana tuh mas? Ya kalau pemidanaan itu kan ultimum remedium ya, pemidana adalah alternatif terakhir. Kalau kita nggak tahu nih penyidik itu mempunyai alat bukti apa, apakah ditemukan alat bukti yang lain sehingga menjurus ke hal yang berbeda, ataukah memang penyidik meyakini dia itu sebagai korban penyalahguna atau pecandu, mas. Nah kalau misalkan dia pecandu, memang seyogianya dia harus direhabilitasi. Tapi kalau penyidik punya pandangan lain, nah itu harus kita lihat dari alat bukti yang sudah ditemukan ya oleh penyidik. Mas, masyarakat bingung nih mas, perihal narkoba. Pecandu harus direhab, sedangkan pengedar itu kan mungkin dihukum berat ya. Ya. Apakah pecandu itu masih dikategorikan salah mas? Gitu. Pecandu ini kan bahasanya korban ya, korban penyalahguna narkoba. Jadi mereka ini korban dari peredaran gelap narkoba sebenarnya mas. Kalau misalnya pengedar atau bandar atau apapun ya saya sepakat itu dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau seandainya dia korban, dia pecandu, inilah yang harus diselamatkan gitu mas. Mas, perihal rehab, asesmen rehab kan pasti ada pengajuan ya. Itu ada persyaratan nggak sih mas untuk seorang pecandu ya? Kalau persyaratannya dalam hal apa ini? Tertangkap tangankah atau dia voluntary kah? Pasien kan ada dua nih, ada compulsory, ada voluntary. Kalau voluntary dia datang dengan sukarela, atau compulsory mungkin dia terkait dengan perkara hukum. Kalau terkait perkara hukum, aturan di perundang-undangan kita itu SMA nomor 4 tahun 2011 itu memang menyebutkan bahwa ada klasifikasi pengguna itu berdasarkan barang bukti mas, jumlah barang bukti. Khususnya kalau sabu di bawah 1 gram ya, di bawah 1 gram. Kalau AZ ini ditemukan 1,0 sekian, tapi itu kan beratnya bruto ya. Ya memang seharusnya dia mempunyai hak untuk dilakukan rehabilitasi. Terkait Ahmad Zoni dengan berat bruto yang diungkapkan Kapolres 1,04 masih bisa nggak mas direhab? Ya bisa. Sebenarnya kalau pidana itu kan dilihat mens rea sama actus reus mas. Mens rea itu niat jahat, actus reus itu esensi perbuatannya. Antara dia pengguna dengan dia mungkin pengedar, itu kan pasti sama-sama diawali dengan melakukan pembelian barang. Nggak mungkin pengguna ini gunain barang jatuh dari langit kan. Jadi pasti diawali dengan pembelian. Tapi kenapa dia beli? Apa esensinya dia beli itu apa? Kalau dia nggak ada mens rea-nya, niat jahat dia untuk mengedarkan kembali atau menjual kembali atau memberikan ke orang lain, atau mungkin bahasa gampangnya meracuni orang dengan sabu itu,
Ya kalau konteksnya dia khusus untuk dia pakai sendiri, ya dia memang pengguna, benar-benar korban penyalahgunaan narkoba. Makanya dialah yang harus diselamatkan itu. Oke, Mas, berbicara kecanduan ya Mas. Ini kayaknya nggak mandang strata atau status. Bahkan orang yang sudah berkeluarga, bahkan punya anak pun tetap kena tuh Mas. Betul. Gimana sih Mas ini kok kayaknya susah banget seorang melepas Mas kalau memang udah candu Mas ya? Ya adiksi ya, itu kan bagian dari mental health, kesehatan mental. Ya memang balik lagi, kalau adiksi itu jatuhnya pulih Mas. Pulih itu dia masih ada potensi untuk bisa menggunakan kembali. Berbeda dengan sembuh. Kalau sembuh mungkin kita luka, kita obatin, oke sembuh. Tapi kalau pulih itu berbeda. Terus Mas, untuk perihal terapi rehabnya Mas, Ya. seberapa optimis atau seberapa maksimal sih Mas untuk penyembuhan lah ya, katakan Pemulihan lah ya. pemulihan lah ya, itu gimana Mas? Balik lagi memang yang diutamakan adalah niat dari dalam diri sendiri ya. Ya ibarat kata misalkan gini Mas, saya pengen bisa nyetir mobil, saya pengen niat nyetir mobil, tapi kalau saya melakukan sendiri, saya belajar mobil sendiri, nabrak kemana-mana. Tapi kalau saya ada instruktur yang mendampingi, mungkin saya bisa nyetir dengan cara yang benar. Begitu juga dengan rehabilitasi Mas. Kalau rehabilitasi itu memang seyogyanya harus didampingi dengan profesional ya. Didampingi dengan profesional, dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara komprehensif. Jadi secara utuh keseluruhan, nggak bisa satu-satu. Tuh. Dan memang programnya harus dilakukan secara tuntas. Kalau setengah-setengah, potensi relapse-nya besar. Iya. Terus Mas, biasanya kalau di breakdown tuh apa aja sih Mas kategori yang diberikan di rehab itu sehingga seseorang pecandu yang mendapatkan treatment tuh bisa lupa atau nggak, itu jauh lagi dari narkoba Mas? Ya berbagai program ya Mas ya, berbagai program. Pertama kan pecandu datang ke rehab itu harus dilakukan rehabilitasi medis itu dengan salah satunya mungkin detoksifikasi dia menghilangkan racun-racunnya, pemulihan dia terhadap efek obat yang sedang dia alami. Nah nanti berikutnya baru dari aspek rehabilitasi sosialnya. Rehabilitasi sosial ini memang harus dilakukan secara komprehensif. Salah satunya memberikan edukasi terhadap bahaya narkoba, memberikan edukasi bagaimana kita bisa menghargai hidup dan sebagainya itu Mas. Mas, terkait peredaran narkoba ya Mas ya, kembali artis beberapa bulan lalu bahkan lebih parah tiga kali berturut-turut ya. Sekarang 2000 ada lagi nih kasus AZ. Gimana sih Mas, peredarannya kayaknya nggak habis-habis Mas ya? Kacamata dari Mas seperti apa sih Mas pandangan ini tentang narkoba? Ya kalau kita lihat sih ya jumlah korban penyalahgunaan ini lebih banyak dan setiap tahun bertambah. Ya otomatis kalau kita pikir logika kan berarti peredarannya lebih besar lagi gitu ya Mas. Berarti memang harus dari akarnya Mas. Akarnya itu penyuplai ya Mas yang harus diberantas, bukan penggunanya. Penyuplainya memang pengedarnya, bandarnya memang ya selama ini Polri udah bekerja dengan baik ya. Seperti kita tahu ada tangkapan berapa ton, berapa ratus kilo dan sebagainya. Sudah bekerja dengan baik. Mungkin ini narkoba ini kayak jaringan sel kali ya. Sel, jadi ya mungkin tugas Polri untuk lebih butuh effort lagi lah untuk memberantas itu Mas.